Allahumma salli wa sallim ala hadal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita buka surah Al-Isra ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insan. Kita awali dengan bersama-sama ya ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza apabila an'amna kami memberikan kenikmatan, kesenangan atas al-insan manusia a'rada berpaling, dia berpaling, wa dan na'a dia menjauh, na'iyah bijanibi di sisinya, menjauhkan diri maksudnya. Na'a bijanibi dia menyingkir. Wa idza dan apabila massah mengena massahu mengenanya atau menimpanya asyar keburukan atau kesusahan, karena adalah dia, maka dia adalah dia usah berputus asa. Latai as, jangan kau berputus asa. Kul, katakanlah kullun, semua setiap orang ya'mal mengerjakan ala atas atau sesuai syakilati. Syakal itu artinya bentuk ya. Ala syakil bekerja sesuai dengan pembawaannya masing-masing, keahliannya masing-masing. Maka Rabbukum Tuhan kalian a'lam lebih mengetahui dengan man siapa huwa dia ahda yang lebih mendapatkan petunjuk ya. Ahda itu lebih lurus, lebih mendapatkan petunjuk. Sabila jalan atau yang lebih benar, lebih mendapatkan petunjuk. Sabila jalan. Allah mengetahui siapa yang jalannya lebih lurus, lebih berpetunjuk. Baik, para sekalian, setelah Allah menjelaskan tentang perintah-perintah yang sebelumnya, ya, perintah melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan sholat tahajud, ya. Jadi pokoknya itu sholat, cabang besarnya itu tahajud. Tahajud itu memberikan solusi bagi manusia untuk bisa keluar dan masuk secara benar
dan Allah akan menugerahkan kepada dia kekuatan, tapi kekuatan itu adalah kekuatan yang dapat menolong. Kemudian kita menyisipkan doa dalam surat tahajud itu, apa doanya? Rabbi adkhilni. Qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan. Kemudian kita harus yakin mantap dalam hati bahwa kebenaran itu pasti akan tegak dan kebatilan itu pasti akan tumbang dan sirna. Kenapa? Karena memang kebatilan itu diciptakan oleh Allah untuk tegak, sedangkan kebenaran itu diciptakan oleh Allah untuk tegak, sedangkan kebatilan itu memang dia lemah. Setan, iblis itu ketuanya setan juga lemah, pasti tumbang, dia pasti tumbang. Walaupun dua-duanya diciptakan oleh Allah. Jadi iblis itu juga ciptaan Allah, tapi dia pasti tumbang. Yang diciptakan dari tumbangkan iblis itu. Dan semua produknya, kemusyrikan, kekafiran, kemudian semua produk iblis itu pasti tumbang. Innal batila kana zahuq. Kemudian wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan dari sebagian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai obat penawar, utamanya ada penawar rahmat. Dan Al-Quran itu juga membawa menyebabkan turunnya rahmat kasih sayang Allah bagi siapa? Bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, orang yang zalim, Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi kuncinya orang beriman. Jadi kalau tidak beriman, karena Al-Quran itu bisa dibaca oleh orang yang tidak beriman sekalipun, bisa dihafal oleh orang yang tidak beriman sekalipun, maka Al-Quran itu tidak menambah apapun bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, di sini contoh. Waidah, dan apabila an'amna dan insan, kami berikan nikmat kepada manusia, a'rada wa na'adiya. Manusia itu kemudian berpaling dan dia menjauhkan diri. Dia menjauhkan diri dengan sikap sombong. Coba, nikmat itu seharusnya membuat kita dekat kepada Allah kan? Karena nikmat itu juga al-khair, kebaikan. Kita mendapatkan harta itu al-khair. Tapi ketika al-khair itu disalahgunakan oleh manusia, maka menyebabkan manusia itu a'rada, bukannya semakin dekat kepada siapa yang memberikan nikmat tadi, malah dia semakin berpaling dari siapa yang menganugerahkan nikmat tadi. Ya. Di Quran surah Al-Waqi'ah itu disebutkan, apakah dengan rizki yang aku berikan kepada engkau menyebabkan engkau itu berbuat dusta, mendustakan semua kebenaran. Bahkan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, membuat manusia itu melawan sang penganugerah rezeki. Jadi para sekalian, sikap manusia tadi yang zalim tadi hanya akan berbuat sesuatu yang merugikan dirinya. Diberikan nikmat oleh Allah, merugikan dirinya. Diberikan kesusahan oleh Allah, dia putus asa. Kenapa? Karena dia sudah menyimpan sikap negatif.
Jadi tidak ada yang membuat dia menjadi positif. Diberikan nikmat, dia sombong. Diberikan kesusahan, dia putus asa. Nah di ayat ini, idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijani. Tapi wa idza massahu syarru kana ya'us. Dan apabila ditimpa dengan kesusahan, dia berputus asa. Tidak ada yang baik keduanya itu. Sombong itu keburukan, putus asa juga keburukan. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Nah, sebaliknya orang beriman. Kalau orang beriman, dia mendapatkan nikmat bukan a'rada wa na'a bijanibi, tapi kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu adalah kebaikan. Dan dia ketika ditimpa kesabaran, bukan karena ya'usa, bukan, tapi sabar, bersabar. Nah orang beriman itu sama-sama untung. Dapat nikmat dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan ujian kesusahan, dia bersabar. Syukur dan sabar adalah sama-sama kebaikan. Jadi di atas itu dihadapkan antara orang yang beriman dan orang yang zalim. Sikapnya juga sangat paradoks. Orang yang zalim itu serba mendapatkan keburukan. Apapun yang menimpa dirinya buruk. Dijadikan pejabat pasti buruk, jadi rakyat pasti buruk. Banyak duit buruk, banyak utang juga buruk. Jadi nggak ada peluang untuk jadi baik. Orang beriman sama-sama baik. Jadi pejabat baik, jadi rakyat baik, punya duit baik. Kalaupun dia punya utang baik juga. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman nggak pernah takut dengan keadaan. Mau keadaan apapun dia pasti baik. Nah, inilah ayat 83 yang menjelaskan tentang ciri manusia. Ada yang menyikapi itu dengan baik, dan ada menyikapi itu dengan buruk. Nah karakter manusia itu gitu. Kalau manusia itu diberikan oleh Allah nikmat, itu sikap sombong. Dan apabila diberikan ujian berupa kesusahan, maka dia berputus. Padahal seandainya dia terima nikmat itu dengan syukur dan dia terima kesusahan itu dengan sabar, pastilah orang itu akan menjadi orang yang beruntung. Bukan lagi orang yang khasar, tapi menjadi orang yang beruntung. Kemudian terkait dengan hal ini, Rasulullah pernah menyampaikan pesan. Orang mukmin itu menakjubkan, hebat orang mukmin. Kenapa orang mukmin itu menakjubkan? Dan kata Rasulullah, itu hanya terjadi kepada orang mukmin. Selain mukmin nggak akan pernah mengalami itu. Apa itu? Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur. Dan itu hanya orang mukmin. Dan kalau orang itu mendapatkan ujian, kesusahan, dia bersabar. Dan itu hanya orang mukmin. Sungguh menakjubkan orang mukmin. Kebalikannya, itu pasti bukan orang mukmin, orang kafir. Kalau dia mendapatkan kesenangan, apa yang terjadi? Sombong. Orang mukmin nggak bakal. Dan kalau dia ditimpa dengan kesusahan, dia kemudian berputus. Dan itu terjadi kepada orang yang kafir.
Jadi dua-duanya sama-sama membawa madarat bagi orang kafir. Bagi orang mukmin dua-duanya sama-sama membawa manfaat. Makanya orang mukmin itu menakjubkan. Ajaban di amril mukmin. Urusan orang beriman itu semuanya tuh hebat. Semuanya hebat. Karena ketika dia tertimpa kebaikan dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang kurang baik atau yang tidak yang susahan, maka dia bersabar. Itulah hebatnya orang yang. Nah, kemudian di ayat berikutnya kullu ya'mal ala syakil. Katakan hai Muhammad, tiap-tiap orang ya'mal ala syakilati, hendaklah bekerja, berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi orang yang mengajarlah. Orang yang jadi dokter kerjanya apa? Mengobati. Orang yang pedagang, berdaganglah dengan baik. Silakan semuanya bekerja. Kullun ya'mal ala syakil. Bekerja. Tapi ingat, ketika bekerja itu ingat rambu-rambu. Ya, ingat rambu-rambu. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Karena Tuhan kamu mengetahui siapa di antara kalian yang lebih mengikuti petunjuk dalam menempuh jalan. Jadi bisa saja pedagang dia bisa jujur, bisa tidak jujur. Guru bisa jujur, bisa tidak jujur. Nah, karena itu ketahuilah bahwasanya Tuhan kamu mengetahui siapa di antara kamu yang lebih mengikuti petunjuk Allah ketika menempuh jalan. Nah, karena itu sekalian, belum tentu pekerjaan yang tampak kotor itu kotor, dan belum tentu pekerjaan yang tampaknya bersih itu bersih. Ya. Orang bekerja di tempat ibadah berpeluang nggak untuk berbuat sesuatu yang tidak baik? Sangat berpeluang. Orang bekerja mungkin sebagai pemungut sampah, berpeluang nggak dia untuk berbuat baik? Sangat berpeluang. Justru pemungut sampah itu setiap hari berbuat baik. Kita tukang nyampah, mereka tukang bersihin kan? Kalau setiap dia memungut sampah dia membaca tasbih, setiap memungut sampah dia beristighfar kepada Allah, apa itu bukan kebaikan? Jadi jangan lihat apa yang tampak, tapi apa yang tersembunyi di balik itu. Karena di balik itu ada niat, ya. Dan manusia itu dinilai oleh agama sesuai dengan niat. Dia melakukan ini nawaitunya apa? Nah, karena itu silakan semua bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan bawaannya masing-masing, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tapi ingat, ikuti petunjuk Allah dalam menjalankan pekerjaan. Karena apa? Allah tahu siapa di antara kalian yang lebih mengikuti petunjuk Allah ketika mengerjakan pekerjaan. Jadi itulah pesan agama kepada kita semuanya, bahwa aktivitas yang kita kerjakan setiap hari itu harus dibimbing, dituntun dengan petunjuk. Jangan sampai tergelincir. Kenapa? Karena farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhan kamu mengetahui siapa di antara kalian yang lebih mengikuti petunjuk Allah ketika menjalankan tugas. Jadi itu Bapak sekalian, pesan agama tentang bagaimana kita menyikapi keadaan, menyikapi kehidupan. Mudah-mudahan setiap hari kita melaksanakan aktivitas di rumah, di kantor, di masyarakat, itu tidak pernah lepas dari petunjuk Allah.
tidak pernah lepas dari bimbingan Al-Qur'an. Jadi pertanyaannya, apakah yang saya kerjakan ini sudah sesuai belum dengan petunjuk Allah? Sudah sesuai belum dengan Al-Qur'an? Sudah sesuai belum dengan contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikian, mari kita tutup dan berhamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.